resmi, misteri, informasi, dan edukasi akan kami tuang di sini. Halo semuanya, nama saya Joanna. dan saya Sharon. Hari ini kita kedatangan narasumber baru yang gengsi abis. Emang kamu tahu narasumber kita hari ini siapa? Tahu dong? Penasaran kan? Maka dari itu kita sambut Pak Danang. Nah, halo, perkenalkan nama saya Danang, atau kalau teman-teman mau tahu nama lengkap saya Martinus Danang Pamungkas. Saya asli Palembang, ke MW, jauh-jauh ke MW. Kirain bapak saudara si Pamungkas. Oh bukan, emang tapi dulu karena ada nama Pamungkas suka dikaitin sama Bambang Pamungkas. Terus sepak bola, tapi enggak. Wis, boleh tahu nggak Bapak lulusan dari mana? Nah, aku sendiri itu lulusan Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Untuk konsentrasi saya ambil di perencanaan sosial. Kira-kira kenapa ya bapak mau di Universitas Sriwijaya? Nah, iya itu karena dulu kan saya lulus tahun 2020 ya, kayak waktu itu masih Covid gitu kan. Jadi awalnya emang rencananya itu aku pingin ini aku mau saya bebas ya, santai aja. Aku mau ambil Unila, baik itu di jalur rapot maupun jalur UTBK SBM. Tapi karena kurang beruntung dan juga kurang sigma kali ya, auranya kurang itu, jadi ya ketolak. Dan juga ya udah deh coba daftar jalur mandiri Unsri, ya syukurnya keterima. Jadi ya nggak apa-apa sih, ada hikmahnya juga waktu itu masih Covid. Dan juga kan masih ada social distancing, terus ada lockdown, isolasi dan mandiri dan sebagainya. Ya nggak apa-apa sih, jadi ambil Unsri aja. Berarti Bapak masuk ke Unsrinya berarti tahun 2020 gitu? Iya, saya angkatan Covid ya. Angkatan Covid, jadi 2020 itu awal-awal banget. Bapak kira-kira waktu, kan bapak kan angkatan Covid nih, waktu bapak kuliah itu ada nggak ya hal-hal yang kayak bikin bapak kayak, nggak menarik sih kuliah ini gara-gara Covid gini? Iya, ada. Karena itu online ya, jadi duduk terus, jadi pantat saya panas, itu boleh. Jadi capek gitu sih, jadi kayak ini duduk terus natap laptop, Zoom, terus sampai kayak nggak bisa gerak, terus diawasin juga kalau misalnya off cam. Jadi kayak itu sih yang nggak enaknya waktu Covid dan masih online gitu. Bapak pas yang Covid online gitu, pas Zoom pernah nggak sih kayak off cam diam-diam, alasannya kayak sinyalnya jelek terus Bapak tiduran gitu? Oh ya, sering. Sering. Iya, kayak kalau misalnya biasanya itu ada suatu hari itu kadang 6 SKS, berarti ada 3 mata kuliah itu berlanjut terus sampai jam setengah 4 gitu kan. Itu kan kayak masa sih harus tegak terus gitu kan. Akhirnya udah coba-coba bilang matikan kamera off cam gitu kan. Udah biasanya langsung nyambi makan gitu. Tapi kalau misalnya ditanya ya alasannya sih emang kadang hilang sinyal ya. Ya gitu, nakal biasa lah lulus SMA gitu kan. Nah, karena bapak kan masa kuliahnya berarti kan full online nih ya kan. Ada nggak ya tetap kayak culture shock yang bapak alamin waktu bapak masuk ke Univ Sriwijaya ini? Iya, saya sendiri kuliah online itu kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun sampai 2022 gitu kan. Ya pertama kultus yang saya dapetin sih kayak tugas terus ya. Tugas terus kayak setiap ganti MK atau setiap ganti hari, atau misalnya tugas dari mata kuliah ini sudah selesai, dilanjutin ada tugas baru lagi, kayak bener-bener sistem gali kubur tutup kubur gitu kan. Itu yang pertama gitu kan. Terus juga dari circle pertemanannya ini menurut saya sendiri yang aku lihat, aku lihat sih waktu kuliah kayak bener-bener kompetitif, maksudnya kayak ambis gitu kan. Bener waktu presentasi kayak berusaha kayak kasih pertanyaan yang kadang di luar konteks gitu, begitu sih. Itu kultur shock yang pertama. Terus yang kultur shock kedua lagi, ternyata boros kuota ya. Iya, karena nge-zoom terus kayak boros kuota, jadi ya gitu deh. Oh, berarti nggak pakai wifi ya? Enggak. Nah, dulu ada subsidi kuota gratis gitu kan, awal-awal ada kan. Tapi nggak tahu kenapa nomor aku nggak kedaftar, jadi ya pakai kuota mandiri gitu. Kok bapak nggak coba ganti nomor biar dapat subsidinya? Nah, nggak kepikiran. Nggak kepikiran juga, kayak repot ganti nomor juga. WA kalau misalnya ganti nomornya juga dipindah, kayak ya udah deh itu tahanin aja.
Oh, berarti lebih memilih buat cari simpel aja, oh pakai Iya, kuota sendiri aja gitu ya. cari kuota Gitu. sendiri. Berarti Bapak kalau ngerjain tugas kelompok atau gimana waktu online tuh Bapak presentasinya gimana? Tetap open cam terus kayak marah-marah kan? Gimana gitu? Iya, kalau untuk itu ya Pak on cam terus kan, tapi untuk harus presentasi online juga kan. Jadi nah juga dosen saya itu kalau misalnya presentasi itu nggak boleh baca ketiplek-plek sama poin yang ada di PPT. Jadi harus benar-benar well prepared, harus bisa ngejelasin tiap poin yang udah dimasukin PPT. Terus juga salah satu lagi kultur shocknya itu kayak ini tambahan lagi aja ya, kayak dulu kan kalau kita SMA itu kan suka PPT suka masukin semua gitu kan. Nah ini dikomentari ini sebenarnya PowerPoint atau power paper gitu, soalnya masukin semua poin-poin ke PPT. Jadi kayak daripada kamu baca udah deh gitu kan, kayak baca aja poinnya dan coba kamu jelaskan pakai bahasa kamu sendiri. Itu sih kata dosen saya. Saya juga waktu SMA pun juga kayak semua apa yang ada di makalah dimasukin kan, tiba-tiba oh begini ada cara belajar baru untuk presentasi yang baik itu gimana, itu sih. Berarti karena ini kan udah culture shock, kita awal dulu ya, baik dulu sekilas. Bapak kan masuknya lewat jalur mandiri. Iya. Boleh tahu nggak kayak jalur mandiri itu gimana? Siapa tahu teman-teman yang mau masuk PTN. Iya, mau ya. Nah, jadi kan untuk seleksi PTN itu umumnya ada 3. Yang pertama jalur rapot. Kalau sekarang apa ya? Saya lupa. Kalau zaman saya itu SNMPTN, itu jalur rapot yang benar-benar undangan gitu kan. Nah, lalu yang kedua itu UTBK. Itu biasanya jalurnya pakai jalur tes pakai komputer gitu. Jadi online nanti disediakan tempat khusus gitu, nanti pengerjaannya secara bersama-sama. Lalu ada ujian mandiri. Nah, ujian mandiri ini biasanya yang menyelenggarakan itu dari pihak universitasnya langsung gitu kan. Nah, kalau misalnya SNM dan juga SBM itu biasanya dari pihak Kemdikbud gitu kan. Biasanya kalau zaman saya itu LTMPT yang menaungi jalur masuk jalur rapot dan juga jalur SBM atau UTBK. Sedangkan untuk yang mandiri itu dari universitasnya langsung gitu. Bapak tadi sebelumnya ada pernah coba PTN dulu nggak awalnya? PTN? Iya. Iya. Boleh nggak Bapak kasih kayak tips gitu gimana untuk orang-orang nanti adik-adik yang mau persiapan PTN gitu biar lebih bersiap lah kira-kira. Ya. Nah, ini untuk anak-anak kelas 12 ya. Ini tips saja, kalian jangan ngarepin jalur undangan atau jalur rapot ya. Itu saya juga salah saya sendiri sih, kayak sudah benar-benar berharap, sudah pede dengan nilai dengan rata-rata tetapi ketolak gitu kan. Nah, kalian boleh masuk jalur rapot, jalur undangan tersebut, tapi kalian jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu, kayak terlalu berharap masuk jalur rapot. Kalian ketika udah daftar jalur rapot ini ya, kalian juga harus siapin jalur UTBK-nya atau jalur tes komputernya gitu. Jadi kayak jangan sombong dulu ya kalau misalnya udah daftar jalur undangan tiba-tiba nggak mau belajar, itu salah. Itu aja sih. Terus juga perbanyaki tryout. Dulu aku juga banyak tryout, terus juga sharing aja sama teman, kayak minta latihan soal dan sebagainya sama teman gitu. Banyak kok belajar mandiri lewat YouTube, atau enggak teman-teman kalau misalnya mau les silakan les. Itu aja sih. Kalau Bapak dulu belajarnya Bapak lewat les atau mandiri gitu? Aku sendiri itu mandiri ya. Aku beli platform edukasi gitu. Lupa saya namanya apa gitu. Intinya ada materi, ada soal, terus ada pembahasan. Biasanya saya suka di situ belajar mandiri. Nah, untuk persiapan masuk ke PTN-nya biasa kan kalau anak-anak kelas 12 tuh ada yang setahun sebelumnya kan buat belajar UTBK dan lainnya. Kalau Bapak berapa lama belajarnya? 6 bulan. Bapak Sigma nggak perlu terlalu lama. Iya, saya Sigma auranya tuh, makanya saya sombong nggak lulus tuh PTN. Negatif awalan, flexing udah. Iya, dulu sebelum masuk PTN sebenarnya saya mau masuk di PTS. Pertama itu masuk di Sanata Dharma kalau teman-teman tahu, sama di apalagi ya, satu lagi di Atmajaya gitu kan. Tapi kayak jauh juga dan lihat range harganya juga terlalu mahal gitu. Jadi PTN aja gitu kan. Toh masih dibiayain orang tua, jadi seenggaknya bisa ngeringanin, jadi masuk PTN gitu. Bapak kan ini kan udah masuk, berarti jurusannya ke sosiologi kan. Biasanya kan sosiologi tuh ada yang berhubungan dengan ilmiah. Bapak biasa ada karya nggak sih yang buat dipublikasiin?
Oh iya, kebetulan saya ada gitu kan, karena dulu nah ini fun fact lagi ya, di sosiologi kan kalau misalnya di kimia ada lab kimia, nah sedangkan di sosiologi ada namanya laboratorium sosiologi. Nah di situ tempat saya bener-bener paham nih bahwa sebenarnya nulis tuh kayak gini loh, ternyata sosiologi tuh dapat secara bisa ada karya tulisnya yang berkaitan dengan sosiologi. Jadi kayak dulu waktu saya kuliah saya setidaknya ada 4 publikasi sih gitu, 4 publikasi, 2 diantaranya artikel jurnal, 1 diantaranya esai ilmiah, dan 1 diantaranya book chapter. Boleh nggak Bapak sharing kayak sekiranya Bapak waktu ngepublikasiin jurnal atau apa itu Bapak researchingnya itu gimana, terus step by stepnya itu gimana? Nah, ya ini FYI aja ya. Nah, jadi kan karya ilmiah itu ada banyak ya. Yang pertama itu dalam bentuk laporan. Nah, laporan ini misalnya kayak kita tugas sekolah nih kayak makalah, terus ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Ini bentuknya laporan kan, artinya ini perlu penjelasan yang panjang dan juga kayak benar-benar sesistematis itu loh. Kayak kalau bentuk laporan itu sudah bentuknya per bab gitu kan, ada bab 1, bab 2, bab 3 dan 4, dan itu prosesnya lama. Nah, sedangkan yang saya kuasain ini lebih ke artikel jurnal gitu kan. Nah, dalam proses pembuatan artikel jurnal pertama teman-teman cari dulu topik apa sih yang mau teman-teman telitiin gitu kan. Nah, kalau misalnya topiknya udah dapet, barulah merancang judul, karena judul itu akan kalau di artikel jurnal ini menurut saya menurut pengalaman aku ya, kalau misalnya judulnya udah oke, biasanya itu segala isinya itu harus sesuai dengan judul yang telah dibuat. Nah, lalu setelah judul dapat, topik dapat, baru masuk ke pendahuluan atau latar belakang. Nah, latar belakang ini saya paling suka menulis latar belakang sih, kayak dengan latar belakang. Tipsnya untuk teman-teman kalau misalnya ada tugas kayak esai atau makalah pada latar belakang atau pada pendahuluan, itu teman-teman pertama jelaskan dulu topik yang teman-teman ingin angkat itu kayak mana gitu. Misalnya topik favorit saya atau topik kajian favorit saya itu misalnya kayak mengenai maskulinitas gitu, karena saya harus cari dulu maskulinitas itu apa, terus perkembangan maskulinitas itu kayak mana dan sebagainya. Nah, baru setelah teman-teman bisa menjelaskan topik tadi, masuklah ke emang maskulinitas ini ada masalah apa sih gitu kan, supaya nanti bisa tahu masalah penulisan teman-teman tuh mau kayak mana, karena karya ilmiah itu biasanya beranjak dari masalah gitu kan. Nah, lalu setelah selesai menjelaskan masalah dalam topiknya, baru nanti masuk ke tujuan. Contohnya tuh kalau di dalam esai atau dalam laporan ilmiah biasanya tujuan penulisan ini adalah, nah itu adalah salah satu bentuk menunjukkan tujuan penulisan, karena pasti kita memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah. Lalu tidak hanya itu, dalam latar belakang juga harus disertai dengan data-data yang relevan. Misal dari data empiris kayak berita, terus juga dari data BPS ataupun dari penelitian terdahulu. Jadi dalam menulis juga salah satu tips lagi, kalian harus bisa benar-benar literasinya ditinggiin dan juga harus benar-benar suka membaca, itu aja. Terus lalu juga ada tips lagi, itu di metode juga harus disesuaikan dengan judul. Kalau misalnya ada pengaruh, berarti itu biasanya kuantitatif, tapi dalam esai biasanya fleksibel sih gitu kan. Lalu juga bagian hasil pemikiran, bagian hasil ini merupakan jawaban atas masalah yang teman-teman ajuin waktu di latar belakang gitu kan. Jadi dijabarkan saja, kayak biasa menganalisis, terus juga membandingkan dengan penelitian terdahulu, apakah hasil yang saya temukan ini berbeda atau sama gitu. Lalu proses kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini suka sekali saya temuin bahwa suka mengambil atau meringkas dari hasil pembahasan, padahal bukan seperti itu. Kesimpulan itu kayak merupakan hasil sintesis dari temuan yang sudah dilakukan atau hasil analisis data yang sudah dilakukan. Itu aja sih untuk tips yang cukup panjang. Makasih loh. Mana tahu ada yang tertarik nanti. Iya, kan? sebenarnya tertarik. Nah, Bapak kan kebetulan mempublikasikan berbagai karya kan, termasuk kayak jurnal, esai dan lainnya. Ada salah satu pertanyaan yang sebagian orang ingin tanyakan, boleh?
Yang pengen ditanyakan kayak boleh gak sih dalam membuat jurnal atau esai itu sumbernya dari website atau blogspot gitu? Oke, nah untuk artikel jurnal sendiri, website itu boleh asalkan ya website itu jelas domainnya, misalnya kayak web berita tuh biasanya .com.id itu boleh gitu kan, sedangkan yang tidak boleh itu dari blogspot karena kredibilitasnya masih kurang gitu kan, itu masih bersifat opini saja dan juga terkadang kurang itu aja sih, kurang pas aja soalnya sudah campur aduk gitu kan, ini udah bener atau belum. Jadi untuk website itu boleh asalkan harus jelas saja, misalnya kayak website berita dan sebagainya, sedangkan blogspot tidak disarankan. Berarti udah pada paham Iya. ya. Bapak mau kasih itu nggak tangan? Oh, paham. Oke. Hidden gem. Iya, keren. Nah, dalam Bapak mempublikasikan berbagai karya, Bapak ada hambatan nggak sih? Ada. Malas. Iya, malas. Kayak aku kayak biasanya ketiknya cepet gitu kan, udah masuk ya tiba-tiba kayak udah nggak ada motivasi lagi gitu kan, kayak aduh ngapain sih gitu kan, kadang ya menunda-nunda sesuatu gitu kan, sudahlah gitu. Itu sih hambatan pertama. Terus hambatan kedua, karena ini nulis ya ilmiah, pasti kan memerlukan kayak data ilmiah atau artikel pendukung. Nah terkadang saya tidak menemukan kayak sesuai dengan topik saya, itu merupakan salah satu hambatan gitu sih. Terus juga hambatan terakhir karena karena saya karena menunda-nunda tadi, maka hambatan saya sendiri kayak YouTube musik sama Spotify kan suka dengerin. Jadi lebih fokus nyanyi daripada nulisnya, itu sih. Nah, kira-kira Bapak ada nggak ya kayak tempat website kayak blablabla.com atau .id yang Bapak tuh saranin banget untuk anak-anak yang murid-murid sekarang yang kira-kira sekiranya mau mulai nulis esai, mau nulis jurnal gitu sebagai portofolio mereka? Oke. Ya, untuk saran saya karena kalian masih siswa SMA, itu untuk cari referensi ilmiah itu boleh dari Google Scholar, dan juga kalau mau yang advance sekali itu silakan kalian cari di Science Direct ya, gitu ya penyebutannya gitu. Itu dua website ini yang biasa saya pakai sih gitu. Terus juga untuk misalnya cari referensi untuk esai itu biasanya di punyanya UGM itu bagus tuh, tentang Megasiv Visipol UGM itu sih. Kalau yang kayak dari universitas itu Bapak rekomennya dari universitas mana? Universitas mana ya biasanya? Dari UGM, UI saya juga suka cari referensi waktu saya skripsian sih di punyanya UI, terus UGM juga, terus juga yang UNER sama siapa lagi ya, sama yang terakhir itu di mana ya, sama Universitas Sriwijaya saya sendiri. Dan Bapak kan kalau publikasiin gini itu sekarang kan berarti udah lulus ya? Iya. Nah sekarang masih Bapak ada hobi buat publikasi karya lagi nggak sih? Iya ada, kebetulan saya pembina Baswira ya, jadi saya saat ini sedang menyiapkan satu penelitian gitu mengenai Global Initiative for Sustainable Development. Jadi nanti dalam karya ini saya akan membahas kayak bahwa sekarang tuh fase geologis kita tuh sudah berubah loh gitu kan, fase kita itu sudah sekarang masuk di fase antroposen gitu kan, dimana segala sesuatu di bumi ini itu tertuju pada aktivitas manusia gitu. Jadi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari itu bukan bumi tetapi manusia itu sendiri. Nah, jadi saya tertarik untuk melihat bahwa lingkungan sekarang itu ternyata bukan buminya yang sudah tua, tetapi akibat perilaku manusia itu sendiri. Makanya saya tertarik, dan kebetulan juga sefrekuensi sama Baswira yang fokusnya sama lingkungan ya, jadi bisa lah. Bapak kan kalau beberapa jurnal atau beberapa karya ilmiah atau gitu kan mereka melanjutkan karya yang sebelumnya pernah dipublikasi gitu kan. Bapak pernah nggak kira-kira melanjutkan karya orang lain gitu di salah satu karya Bapak? Saat ini sih belum ya, tetapi untuk itu biasanya saya baru, tetapi saya masih tetap memerlukan karya yang hampir mirip dengan saya supaya waktu di bagian hasil dan pembahasan saya bisa membandingin nih. Saya menemukan ini sedangkan penelitian lain menemukan yang ini. Jadi bisa dibandingkan dan bisa ditemuin nih kebaruannya apa dalam penelitian saya gitu. Bapak kan awalnya masuk
jurusan sosiologi Iya. di Fakultas Ilmu sosial, Ilmu sosial dan ilmu politik. Iya, ilmu sosial dan ilmu politik. Tujuan utama Bapak masuk ke sana itu apakah untuk menjadi guru atau kayak sebenarnya memang hobi Bapak dari SMA jadi belum kepikiran mau jadi apa gitu. Iya. Nah, ini juga itu ya. Sebenarnya saya nggak mau sosiologi. Sebenarnya jurusan saya itu administrasi negara atau administrasi publik gitu kan. Tapi ya karena apa ya, kayak udah kecewa, udah ketolak 4 kali gitu kan, 4 kali di universitas yang Unila kemarin, ya udah deh saya coba balikin gitu kan, coba saya ambil sosiologi, kebetulan gol. Nah sebenarnya saya tertarik dengan sosiologi karena waktu SMA, kebetulan saya IPS ya, SMA kayak materi sosiologi itu emang menarik gitu, menarik kayak kita bisa apa ya, membahas hal yang sensitif itu tanpa rasa tanpa rasa kayak kita tuh berdosa gitu kan, kayak misalnya karena ketika dalam sosiologi itu kita tidak menilai sesuatu fenomena itu baik atau buruk gitu kan, kita nggak bisa menilai hal fenomena tersebut baik negatif positif dan sebagainya. Nah jadi dengan ada saya masuk sosiologi, saya kayak merasa pikiran saya terbuka gitu. Jadi nah, tujuan saya sebenarnya itu masuk sosiologi karena kayak berkaitan dengan penelitian sih. Kayak sosiologi kalau saya tuh ada prakteknya, kayak turun ke desa, terus melakukan pemetaan sosial, terus mengkaji potensi daerahnya, lalu dibuat rekomendasi kebijakan. Kebetulan juga saya kan ambil perencanaan sosial, di mana suka saya diajarkan untuk membuat dokumen pembangunan gitu. Jadi kayak pertama sih karena ingin jadi peneliti dan juga kayak pembuat kebijakan. Nah kebetulan aja sih saya waktu tahun 2023 ya, baru lulus, kayak kebetulan ketemu nih ada MW ternyata mencari guru sosiologi. Saya cobalah daftar dan di sini. Sekarang kita ada guru sik. Iya, Guru sosiologi Sigma. AB tuh. Aduh, berarti Bapak sekali ajuin jadi guru sosiologi di sini langsung masuk. Iya. Monggo gitu ya. Dipermudah. Keren. Bapak kira-kira nyusul gak ya jadi guru gitu setelah kayak beradaptasi beberapa bulan sama ya orang-orang MW gitu? Nyusul sih enggak ya, tapi kayak ternyata gini loh ngajari temen yang segenerasi gitu. Iya. Jadi kayak kan kalau waktu aku SMA itu kayak masih ada gap gitu kan sama guru, kayak kita pun nggak berani bercanda kan, takutnya ngancem nilai kan, kayak menurut aku kayak apa sih, kan cuma bertanya atau kita juga masih sopan, masa nggak boleh kayak deket sama guru gitu kan. Jadi kayak asik juga anak sini, kayak kebetulan juga segenerasi, terus juga sefrekuensi, jadi kayak aku nyaman aja sih di sini. Itu aja. Saking nyamannya sampai kayak bentar-bentar miwing. Iya, itu menambah aura ya. Itu manfaat miwing menambah aura. Keren. Dengar-dengar PPT-nya banyak meme-nya juga. Iya. Gitu. Iya, aja suara bipat namanya simfoni ya. Di sini nggak ada lumba-lumbanya lagi. Nanti ditambahin. Nanti ditambahin ya. Nanti ditambahin ya. Ini teman-teman editor Malkes ya. Nanti ditambahin. Nanti juga ditambahin lumba-lumbanya. Ada request lagi gak? Mawar-mawar. Oh iya, mawar-mawar. Aku sayang. Kamu juga sayang. Berat banget. Bapak kan ini pertama kali Bapak kan jadi guru kan. Nah, sebagai Gen Z apa sih yang Bapak rasain pas jadi guru gitu? Bapak ngerasa kayak kesusahan kah atau apa untuk nge-approach sesama generasi Bapak gitu? Ya, pertama sih agak sulit ya, karena kan apalagi dalam kurikulum Merdeka ya. Saya juga bener-bener kayak kurikulum Merdeka, saya aja kurikulum 2013 tiba-tiba bener-bener kayak berubah gitu kan, kayak pendekatannya pun juga harus pertama harus diobservasi dulu baru bisa didekatin, kayak, dan juga kan setiap orang tuh pasti memiliki kognitif yang berbeda-beda, terus sifatnya berbeda-beda, itu pun saya harus juga kayak berusaha untuk mendekatkan masing-masing. Di awal-awal emang karena baru pertama kali masuk kayak seminggu baru awal tuh kayak bener-bener susah banget gitu kan. Pas 3 bulan sekarang sampai 4 bulan sekarang kayak nyaman-nyaman aja. Bapak kan sebelum pas kan belum ada pengalaman mengajar kan, berarti ini pertama kali ya. Nah, pas masuk MW ini kan ngajar murid-murid, ada gak sih, ini kan Gen Z pasti overthinking ya, gen-gennya. Bapak ada ketakutan gak sih kayak, aduh gimana ya kalau murid-murid gak nyaman sama saya gini? Iya. Malam-malam.
ngeratapi itu atap gitu kan. Apa aku ada salah ngomong ya, atau bercanda aku kayak berlebihan ya gitu sih. Kayak ini juga aku ngejelasin materinya bahasanya terlalu tinggi nggak ya gitu kan. Soalnya kan kebiasaan, kalau kan biasanya artikel jurnal tuh bahasanya tinggi-tinggian, dan kebiasaan baca itu juga kayak ketinggian nggak ya bahasa, terus ngomongnya kecepetan nggak, terus jelas nggak, nyampein berlibet nggak. Itu sih awal-awal sih overthinking itu, tapi kayak pelan-pelan aja sih. Pelan-pelan kayak aku juga refleksi kayak setiap hari ngajar itu kayak mana ya aku hari ini ngajar, terus aku kayak nge-flashback kembali gitu kan, apa yang sudah di hari ini aku lakuin, terus udah maksimal belum atau kayak masih ada kekurangan, terus ya coba dibenahi lagi. Kalau misalnya masih kurang ya refleksi lagi ya gitu-gitu. Bapak ada nggak ya first impression waktu kayak minggu-minggu pertama kan agak menegangkan kan tuh Bapak kan. Jadi first impression paling berkesan sampai sekarang tuh apa untuk Bapak? Itu apa? Anaknya super aktif sekali. Apalagi bapak-bapak itu di belakang sana itu, wow, itu lagi sidang PBB nih. Langsung saja saya itu lagi sidang PBB ya gitu. Itu sih pertama. Terus juga kadang itu aja sih kesannya kayak super aktif sekali, banyak tenaga sekali gitu. Kita sekarang ada pesan-kesan nggak dari Bapak untuk murid-murid dan yang lainnya? Ya apa ya, tetap Sigma. Walaupun digempur era-era aura negatif, tetaplah Sigma. Kerjakan tugas, paham. Dikasih paham. Iya. Oke. Nah, berarti kita udah siap sampai di sini. Terima kasih Bapak, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini. Dadah. Dadah.